Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Desa. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, tentunya dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Dalam video kali ini channel Singo Desa akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke DM, baik itu di Messenger maupun di Instagram ya. Pertanyaan adalah bagaimana sih bisa berangkat bekerja ke Korea, atau juga ada yang DM bagaimana sih bisa bekerja ke Korea, atau juga ada yang bagaimana sih bekerja, langkah-langkahnya untuk bekerja ke Korea. Nah, kali ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya yang saya telah lalui beberapa tahun yang lalu sebelum berangkat ke Korea. Dan mungkin juga ada perkembangan sedikit karena ada wabah virus COVID Corona, tentunya nanti di dalam medical dan sebagainya, ataupun di dalam persyaratan untuk berangkat ke Korea harus sudah vaksin dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, tentunya kalian harus ada niat yang sangat-sangat sungguh-sungguh sekali, yang benar-benar niat. Karena apa? Karena kebanyakan yang tes bahasa Korea KLPT nggak lulus itu ada niat tapi tidak bersungguh-sungguh. Jadi tidak betul-betul niat 100%. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalian harus kawan-kawan harus belajar bahasa Korea. Nah, belajar bahasa Korea itu melalui otodidak juga bisa. Kalau IQ atau apa ya, cara pemikiran kalian kawan-kawan semuanya cerdas dan sangat pandai sekali, boleh dengan secara otodidak belajar dimanapun kalian bisa. Terus yang saya sarankan buat yang pemula, silahkan ikut belajar di LPK terdekat di daerah kalian, di daerah kawan-kawan semuanya. Sangat banyak sekali sekarang di kabupaten ataupun di wilayah-wilayah seluruh Indonesia sudah tersebar, dan banyak sekali LPK untuk belajar bahasa Korea. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kalian harus mencari kabar atau juga mencari tahu tes KLPT atau jadwal tes KLPT yang diselenggarakan di Indonesia. Dan itu serentak, biasanya ya seperti ujian nasional seperti itu. Setelah kawan-kawan tahu pelaksanaan ujian EPSTOP kapan dan di mana dilaksanakan, kawan-kawan harus daftar, dan biasanya di perguruan tinggi ataupun di mana tempatnya pelaksanaan ujian tersebut sudah ada tempatnya di daerah masing-masing. Dan kawan-kawan harus melakukan pendaftaran di situ. Kalian ikut ujian tes KLPT. Jadi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Baik itu terdiri dari reading dan listening. Nah, terus kemudian nanti kalau kawan-kawan sudah lulus ujian KLPT, itu biasanya diberi pengumuman di website secara online BNP2TKI atau BPMI, atau juga bisa nanti diberitahukan pengumuman pasti ya, kemungkinan pasti banget itu di LPK kawan-kawan tempat belajar bahasa Korea itu ada pengumuman yang lulus dan yang tidak lulus. Nah, setelah kawan-kawan lulus KLPT ujian bahasa Korea, tentu ada ujian selanjutnya yaitu skill test. Nah, skill test itu nanti apabila lulus, kedua-duanya lulus, nanti kawan-kawan bisa dibagikan formulir pendaftaran untuk CTKI Korea di daerahnya masing-masing ya, bisa di kabupatennya kawan-kawan, di tempat tinggal kawan-kawan kabupatennya, ataupun nanti ada pengumuman selanjutnya itu pasti yang. Nah, setelah kawan-kawan mengisi formulir pendaftaran CTKI, itu nanti disending data ke Korea. Jadi formulir pendaftaran itu terdiri dari beberapa biodata kawan-kawan semuanya secara betul-betul ya, yang valid. Karena nanti setelah prelim nanti ada validasi di Jakarta. Jadi itu harus betul-betul data kawan-kawan, biodata kawan-kawan, nama, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, dan lain sebagainya itu harus cocok antara akte kelahiran, ijazah, dan lain sebagainya yang bersangkutan, KTP, KK itu harus sama. Kalau tidak sama nanti tidak lulus loh ya. Itu di validasi nanti ada. Setelah itu proses pendataan dan sending data ke MOL Korea, yaitu
Yang dikirim adalah berkas lamaran yang masuk divalidasi, berarti itu sudah divalidasi di Jakarta. Bagi yang memenuhi syarat, nama-namanya akan dikirim atau sending ke Korea. Nama-nama yang disending belum dijamin dapat diterima bekerja di Korea. Intinya itu sudah dikirim ke Korea ya, nanti tinggal menunggu SLC. Terus yang data tidak lengkap ditampilkan di website untuk segera dilengkapi. Biasanya itu di website BNP2TKI, data yang kurang lengkap dan lain sebagainya, nanti kekurangannya bisa diurus sendiri ke Jakarta ke kantor BNP2TKI. Terus kemudian yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat atau pemalsuan dokumen, nah ini pemalsuan dokumen tidak akan diproses, jadi itu batal dan bisa dihanguskan, karena sudah saya katakan dari sejak awal bahwa yang namanya data itu jangan dipalsukan, harus sesuai dengan mulai dari ijazah, KTP, KK, dan akte kelahiran itu harus sama, baik itu nama, jumlah huruf, macam huruf, ataupun dan lain sebagainya, angka, dan lain sebagainya. Nah, setelah sending data selesai, kalian menunggu dulu. Setelah menunggu beberapa waktu, lebih kalau cepat yaitu rezeki kawan-kawan, kalau agak lambat yaitu rezeki kawan-kawan. Nah, setelah SLC kalian turun, surat labor kontrak itu turun dari Korea, berarti itu kawan-kawan sudah dipilih sudah dapat majikan dari pihak Korea. Jadi nanti ada pengumumannya SLC turun, terus pokoknya pantengin terus pengumuman di BNP2TKI atau BPMI. Websitenya itu pantengin terus ketika kawan-kawan SLC-nya sudah turun atau belum. Jadi harus selalu kontrol di situ. Nah, setelah SLC turun, biasanya itu akan perlim ke Jakarta, ke Ciracas atau ke Depok, ya seperti itu. Nanti di sana pemantapan kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah, di situ di Jakarta nanti ada pemantapan, ada pembelajaran bahasa dan lain sebagainya selama 1 minggu, ada validasi data-data yang sudah dikirim waktu sending dan lain sebagainya itu. Terus kemudian setelah medical dan lain sebagainya lulus, terus kita pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, ketika CCVI sudah turun, itu kawan-kawan bisa menanti pengumumannya juga di website BNP2TKI. Itu kawan-kawan berarti itu sudah dapat panggilan terbang ke Korea. Nah, apa yang dipersiapkan untuk terbang ke Korea itu tentu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan ketika sudah dipanggil untuk terbang itu di Jakarta sana pemantapannya itu sekitar 3 atau 4 hari atau bahkan 1 minggu di Jakarta ya, untuk menanti tiket penerbangan ke Korea. Itu kawan-kawan sudah tidak bisa pulang kembali karena sudah siap untuk berangkat ke Korea. Terus kemudian setelah beres dan clear, nanti kita bisa terbang ke Korea. Nah, bisa terbang ke Korea itu dari biasanya di Ciracas itu dikumpulkan jadi satu, terus kemudian kita berangkat bersama-sama ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu diantar oleh petugas dari BNP2TKI, dan di situ kawan-kawan harus yang dipersiapkan banyak sekali, berbeda-beda. Tentu pakaian tidak perlu banyak-banyak karena di Korea kalau kawan-kawan mengikuti mode itu nanti di Korea lebih lebih banyak pakaian yang yang branded ya. Jadi di Korea itu yang branded itu banyak sekali, baik itu dari kayak Nike, Adidas, terus banyak sekali lah dan lain sebagainya, Bukaro atau dan lain sebagainya. Itu nanti di Korea itu bagus-bagus pakaian. Jadi kawan-kawan nggak perlu bawa pakaian banyak yang berengkut, kalau bahasa Jawanya itu nggak perlu. Yang paling penting kawan-kawan itu bawa obat-obatan dari rumah ya, dari rumah obat-obat yang biasa kawan-kawan pergunakan, yang sering kawan-kawan pergunakan di rumah, yang sering dibutuhkan di rumah. Itu kebanyakan obat-obatan. Kalau masalah parfum, masalah make up dan sebagainya itu di Korea tersedia banyak sekali. Nah, setelah tiba di Korea, turun dari Bandara di Incheon jebret, nanti terus dijemput oleh pihak Nodongbu
atau pihak pemerintah Korea ya, terus kemudian dibawa ke penampungan untuk memberitahu berbagai macam misalnya budaya Korea, terus cara kerja di Korea, terus cara bergaul di Korea. Nanti kawan-kawan kurang lebih selama 3 hari di situ dikasih materi-materi, terus dikasih dan lain sebagainya. Terus di situ juga banyak dari negara-negara manapun, Filipina, Thailand, pokoknya dari negara-negara yang memasok tenaga kerja ke Korea. Di situ nanti kalian berkumpul, kawan-kawan berkumpul dan menanti sajang dari pabrik-pabrik kawan-kawan semuanya yang membutuhkan tenaga kerja kawan-kawan yang sudah ditandatangani di SLC dulu, itu menjemputnya masing-masing. Nah, kawan-kawan dijemput di situ. Ada yang 1 orang, enggak ya, yang paling dekat langsung dijemput sajangnya ke situ ataupun dari perwakilan pabriknya ke situ. Tapi yang tidak biasanya di kelompok-kelompokkan, dari Daegu ada, dari Busan ada, dari Ansan ada, dari Seoul ada, nanti diantar ke pos untuk penjemputan seperti itu. Terus biasanya di Nodongbu daerah ya, itu dijemput di situ oleh majikan masing-masing seperti itu. Kalau yang dekat dengan penampungan pertama atau Ansong kalau dulu ya di situ nanti dijemput langsung oleh sajangnya seperti itu. Nah, setelah kalian dibawa ke pabrik, itu sebelum dibawa ke pabrik nanti kalian kawan-kawan di medical dulu, medical ulang sama sajangnya atau perwakilan pabriknya masing-masing di situ. Saya kira kalau setelah waktu dijemput di penampungan itu kayak anak angkat seperti itu atau anak pungut dan sebagainya, tapi ya jangan berpikir seperti itu. Intinya kita dijemput oleh majikan masing-masing seperti itu. Nah, setelah itu kawan-kawan setelah selesai medical check up dibawa langsung ke pabriknya masing-masing. Dan nanti setelah di pabriknya masing-masing, kawan-kawan biasanya disuruh istirahat 1 hari atau bisa juga besoknya langsung kerja seperti itu. Seperti pengalaman saya yang dulu-dulu. Dan nanti awal-awalnya untuk bekerja di pabriknya masing-masing tentu dikasih tahu. Untung-untung kalau ada seniornya masing-masing di pabriknya, ada senior baik itu orang Indonesia, terutama kita orang Indonesia ya senior. Kalau ada orang Indonesia itu lebih gampang, lebih enak ditanyakan mana cara bekerjanya bagaimana dan sebagainya, bisa tanya ke senior. Ataupun kalau nggak bisa, kalau seniornya orang asing misalkan Uzbekistan dan lain sebagainya, itu ya kita baik-baik aja dengan mereka karena kita sama-sama bekerja. Dan tentunya untuk pesan saya ya, ini pesan saya buat kawan-kawan yang baru tiba di Korea nanti, sudah tiba di pabriknya masing-masing, ikuti dulu aturan yang sudah berlaku di pabrik itu, baik itu aturan dari pabrik ataupun aturan karyawan pabrik ataupun di mes pabrik. Ikuti dulu alurnya, jangan protes dulu, ikuti dulu sampai beberapa bulan. Nah, setelah kawan-kawan di situ diterima betul-betul dan betul-betul nyaman ataupun tidak nyaman, itu nanti tergantung kawan-kawan dan nanti bisa diatur di kemudian hari atau protes di kemudian hari. Untuk awal-awal bekerja di Korea seperti itu seharusnya, jadi kawan harus mengikuti alur yang sudah berlaku atau aturan yang sudah diberlakukan di pabriknya masing-masing seperti itu. Oke kawan-kawan, demikian dulu. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun kata-kata saya yang tidak enak ataupun keterangan saya yang kurang oke, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada semuanya tadi yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.